Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat kita mendengar bahwa tujuan hidup manusia sudah ditulis, seringkali kita membayangkannya seperti naskah skenario yang tinggal dijalani tanpa ruang untuk bertanya atau memilih. Padahal maksud dari tertulis bukan berarti kamu hanya jadi aktor pasif dalam panggung dunia. Allah sudah menuliskan perjalanan dan tujuannya, tapi tidak serta-merta membuka semua babnya di depan mata. Kenapa? Karena hidup ini memang tentang mencari, bukan hanya menerima. Lauhul Mahfuz adalah tempat segala ketetapan ditulis. Tapi Allah tidak menuntut kita tahu semua isi Lauhul Mahfuz. Yang Allah minta hanyalah berjalan sesuai dengan cahaya yang telah diberikan. Akal, hati nurani, wahyu, dan fitrah. Tujuan hidupmu sudah tertulis, iya. Tapi membacanya butuh perjalanan jiwa. Dan inilah rahasianya. Saat kamu mulai mendekat kepada Allah, kamu mulai lebih peka terhadap arah tulisan itu. Ada orang yang lahir dengan bakat luar biasa, tapi tidak pernah tahu apa fungsinya. Ada pula yang hidup biasa-biasa saja, tapi justru menemukan tujuan besarnya karena ia dekat dengan Tuhannya. Ini bukan soal seberapa besar karunia yang kau dapat, tapi seberapa dalam kamu mampu membaca maksudnya dalam hidupmu. Tujuan itu tidak selalu muncul dengan lampu sorot terang. Kadang ia hanya berbisik dalam keheningan. Masalahnya kita seringkali terlalu sibuk menuntut jawaban besar sampai lupa menjalani langkah-langkah kecil. Kita bertanya, apa tujuan hidupku yang besar? Tapi lupa bahwa mungkin Allah sedang mengarahkan kita pada tujuan besar itu lewat hal-hal sederhana. Menolong orang, memaafkan yang menyakitimu, sabar dalam luka, atau tekun dalam pekerjaan yang tampaknya kecil. Semua itu bagian dari puzzle besar bernama takdir. Kita juga sering salah sangka mengira tujuan hidup itu harus hebat, terkenal, atau terlihat megah di mata orang. Padahal bisa jadi tujuanmu hanyalah menjadi pelipur lara untuk satu jiwa yang hampir putus asa dan itu cukup untuk menjadikan hidupmu berarti di sisi Allah. Jangan ukur tujuan dengan standar dunia. Karena yang tertulis untukmu tidak akan pernah tertukar, tapi bisa terlewat kalau kamu sibuk membandingkan. Membaca tulisan takdir bukan lewat menebak masa depan, tapi lewat kesungguhan hari ini. Allah tidak menyuruh kita menerawang esok, tapi memaksimalkan sekarang. Saat kamu bertanya, apa yang bisa aku lakukan hari ini agar Allah ridha? Itulah langkah pertama menuju tujuan yang ditulis untukmu. Terkadang arah itu tak datang dalam bentuk jawaban, tapi dalam ketenangan yang perlahan tumbuh saat kamu berjalan ke arah yang benar. Takdir itu bukan sekadar garis lurus dari lahir sampai mati, tapi medan tempur antara bisikan kebaikan dan godaan untuk menyerah. Kamu bisa saja menyimpang, menunda, bahkan terlambat. Tapi tulisan Allah itu tidak berubah. Hanya kamu yang harus kembali menyesuaikan langkah. Dan berita baiknya, Allah tidak pernah menutup pintu bagi jiwa yang ingin kembali. Jadi saat kamu merasa jauh dari tujuan, jangan pikir Allah menarik takdirmu. Bisa jadi kamu hanya perlu berhenti sejenak, duduk dalam hening, dan tanya lagi apa yang sedang Allah ajarkan padaku lewat rasa bingung ini. Di sanalah arah mulai terlihat. Musik, takdir kita sudah ditulis sejak sebelum kita dilahirkan. Bahkan sebelum dunia ini ada, segala perjalanan kita sudah tercatat rapi dalam Lauhul Mahfuz. Setiap langkah, setiap air mata, setiap senyuman, bahkan detik-detik keraguan pun tak pernah luput dari catatannya. Tapi anehnya banyak di antara kita yang tetap merasa tersesat. Hidup seperti berjalan dalam kabut. Ada jalan tapi tak jelas ujungnya. Ada arah tapi tak tahu harus kemana. Di satu sisi kita percaya bahwa hidup ini sudah digariskan, tapi di sisi lain kita sering kehilangan arah. Kita bertanya-tanya kenapa hidupku begini atau kenapa aku merasa kosong. Padahal jika benar semua sudah tertulis, seharusnya kita tinggal menjalaninya dengan tenang, bukan? Namun kenyataannya tidak sesederhana itu. Justru keyakinan bahwa semuanya sudah ditulis kadang membuat kita pasif atau malah bingung. Banyak orang tidak sadar bahwa meski takdir sudah tertulis, kita tetap diberi kehendak untuk memilih. Kita bukan robot yang diprogram tanpa kendali. Allah memberi kita akal, hati, dan kehendak agar kita menjalani takdir itu dengan penuh kesadaran. Disinilah letak ujiannya, bagaimana kita berjalan di jalan yang telah ditetapkan dengan bekal pemahaman dan iman. Bukan hanya sekadar mengalir dan menyerah. Tersesat bukan berarti tak ada jalan. Kadang justru karena terlalu banyak jalan kita kehilangan arah. Dunia hari ini penuh dengan pilihan, suara dan godaan. Media sosial memberi kita ribuan kemungkinan hidup dalam satu kali kulir. Semua tampak lebih indah dari kenyataan.
Maka wajar jika akhirnya banyak dari kita merasa hidupku salah arah. Tapi sebenarnya bukan arah yang salah. Mungkin hanya hati yang belum benar-benar mendengar kompasnya. Hati adalah peta hidup yang Allah titipkan pada kita. Namun peta itu hanya bisa terbaca ketika kita tenang, jujur, dan dekat dengannya. Kalau hati kita penuh dengan keraguan, amarah, dan ketakutan, maka peta itu akan terlihat seperti coretan tak bermakna. Saat itulah kita merasa tersesat bukan karena tak ada tujuan, tapi karena kita tidak lagi bisa membaca petunjuknya. Musik, ada kalanya Allah memang membiarkan kita merasa tersesat agar kita berhenti, merenung dan kembali bertanya, aku sebenarnya mau kemana? Perasaan kehilangan arah bisa jadi adalah panggilan lembut dari Tuhan untuk kembali pulang. Sebab seringkali saat semua terasa jelas dan lancar, justru disitulah kita paling jauh darinya. Maka rasa bingung, bimbang, dan ragu itu bukan hukuman. Bisa jadi itu adalah rahmat. Lantas bagaimana cara kita menemukan arah itu lagi? Pertama-tama berhenti sejenak, diam, dengarkan, rasakan. Karena dalam keheningan hati bisa bicara. Kita bisa kembali membaca ayat-ayat hidup yang dulu pernah kita abaikan. Kita bisa bertanya kembali pada doa-doa yang dulu hanya sekadar formalitas. Kita bisa belajar mendengar suara Tuhan melalui kesunyian, melalui kehilangan, melalui luka. Karena seringkali arah hidup justru ditemukan bukan dalam kemenangan, tapi dalam kehancuran. Jadi, jika hari ini kamu merasa hidupmu kosong, arahmu hilang, dan jalanmu buram, jangan panik. Bisa jadi kamu tidak benar-benar tersesat. Bisa jadi kamu hanya sedang diajak berhenti sebentar untuk mengerti bahwa jalan itu bukan sekadar tentang kemana kita pergi, tapi tentang dengan siapa kita berjalan. Dan jika kamu mulai berjalan lagi bersama Tuhan, maka meskipun belum tahu arah, kamu sedang berjalan ke tempat yang tepat. Banyak orang hidup dengan kepercayaan bahwa takdir mereka sudah tertulis. Kita diajarkan sejak kecil bahwa Allah sudah menetapkan segalanya. Rezeki, jodoh, kematian, dan juga tujuan hidup. Tapi yang sering tidak disadari adalah bagaimana keyakinan itu justru menimbulkan kebingungan besar dalam diri. Jika benar arah hidupku sudah ditentukan, lalu kenapa aku tetap merasa kosong, bingung, dan seolah berjalan tanpa cahaya? Jika petanya memang ada, mengapa langkahku terasa seperti menabrak dinding demi dinding yang tak terlihat? Disinilah kita perlu menyadari bahwa petunjuk dari Allah bukan seperti peta kertas yang tinggal dibaca. Ia adalah cahaya yang hanya tampak jika hati kita jernih dan akal kita berserah. Rasa tersesat bukan pertanda bahwa kamu salah tempat. Bisa jadi kamu sedang berada tepat di fase yang Allah kehendaki agar kamu belajar lebih dalam mengenal dirimu. Allah tidak selalu memberikan petunjuk dengan cara yang gamblang. Ia sering menyisipkan hikmah dalam kesulitan, menunjukkan arah lewat kegagalan dan membimbing jiwa lewat kehilangan. Kadang saat semuanya terasa kabur dan tak menentu, justru itulah waktu terbaik untuk melatih iman. Karena iman sejati bukan hanya saat segalanya jelas, tapi saat kamu tetap berjalan meski tak melihat apa-apa, hanya percaya bahwa Allah sedang menuntunmu di balik gelap. Kesalahan umum yang kita lakukan adalah membandingkan jalan kita dengan jalan orang lain. Kita melihat hidup orang lain tampak lancar, karir mereka berkembang, keluarga mereka harmonis, seolah mereka sedang berjalan lurus di jalur takdirnya. Lalu kita mulai bertanya, apa aku salah jalan? Kenapa hidupku penuh belokan? Tapi siapa bilang takdir itu harus selalu lurus? Justru liku-liku itu bagian dari rancangannya. Allah menciptakan manusia dengan jalan yang berbeda-beda. Karena Dia tahu persis pelajaran hidup seperti apa yang dibutuhkan setiap jiwa agar bisa kembali kepadanya dalam keadaan paling matang. Banyak dari kita juga mengira bahwa tersesat berarti gagal. Kita merasa bahwa kalau tak tahu arah artinya kita sedang jauh dari takdir. Padahal bisa jadi rasa sesat itu adalah bagian dari proses menuju takdirmu. Seperti seorang anak yang belajar berjalan, ia pasti jatuh berkali-kali sebelum akhirnya bisa melangkah mantap. Allah tidak menilai kita dari seberapa sering kita jatuh, tapi seberapa tekun kita bangkit. Musik, salah satu penyebab utama manusia merasa hilang arah adalah karena terlalu banyak kebisingan di dalam dan luar diri. Suara ekspektasi orang tua, standar pencapaian media sosial, tuntutan hidup yang terus memaksa membuat kita tidak sempat bertanya dengan jujur, apa yang sebenarnya aku cari? Kita lupa mendengar suara jiwa karena telinga kita terlalu sibuk mendengarkan dunia. Kita lupa diam, padahal dalam diam itulah Allah sering berbicara paling jernih. Rasa ingin tahu terlalu cepat juga menjadi jebakan.
Kita ingin semua terang sekarang, semua jelas hari ini. Kita ingin tahu siapa jodoh kita, pekerjaan apa yang harus kita kejar, di mana kita harus tinggal. Seakan hidup ini sebuah teka-teki yang harus dijawab secepatnya. Tapi Allah tidak menciptakan hidup seperti itu. Tersesat kadang adalah pintu pertama menuju kejujuran spiritual. Ia membuat kita melepaskan kendali palsu yang selama ini kita genggam erat. Ia membuat kita menangis, merendah, dan mengakui bahwa kita tak bisa hidup tanpa petunjuknya. Dan justru dari sanalah petunjuk itu mulai datang bukan dalam bentuk suara dari langit, tapi dalam ketenangan yang perlahan tumbuh, dalam keputusan kecil yang terasa tepat. Dalam pertemuan tak sengaja yang ternyata membuka pintu. Jadi, jangan takut jika kamu sedang dalam fase tersesat. Jangan buru-buru menyimpulkan bahwa kamu jauh dari takdir. Bisa jadi kamu justru sedang paling dekat dengan arah itu. Hanya saja kamu belum tahu. Terkadang jalan yang terasa paling gelap adalah satu-satunya jalan yang membuatmu akhirnya menengadah ke langit dan berkata, "Ya Allah, aku tidak tahu arah, tapi aku percaya padamu." Setiap jiwa pernah merasa kosong, bingung, dan seperti kehilangan arah. Tapi jangan buru-buru menyimpulkan bahwa kita tersesat karena tidak tahu jalan. Bisa jadi kita tersesat karena sedang menjauh dari arah yang sebenarnya sudah kita kenal. Tersesat bukan selalu soal ketidaktahuan. Kadang itu soal hati yang perlahan memilih menjauh dari cahaya. Kalau kamu benar-benar belum tahu tujuan hidupmu, itu bisa dimaklumi. Kita semua pernah ada di fase itu. Bertanya, mencari, mencoba banyak jalan, dan berharap menemukan makna. Ini adalah proses alami dalam hidup. Dan pencarian seperti ini justru mendekatkan kita pada Allah jika kita terus ikhlas mencari. Bahkan rasa gelisah yang kamu rasakan bisa jadi petunjuk bahwa hatimu masih sadar, masih ingin kembali. Namun berbeda dengan keadaan ketika kamu sudah tahu apa yang seharusnya dilakukan tapi terus menunda atau berpaling. Kita tahu apa yang baik tapi memilih yang mudah. Kita tahu mana yang benar tapi sengaja membenarkan yang salah demi kenyamanan sesaat. Inilah bentuk kesesatan yang lebih dalam. Bukan karena tidak tahu, tapi karena tidak mau jujur dengan suara hati sendiri. Kadang kita bilang, "Aku bingung." Padahal sebenarnya bukan bingung, tapi lari. Lari dari tanggung jawab, dari perubahan, dari konsekuensi yang datang bersama kebenaran. Kita menutup telinga dari natat. Kita menghindari keheningan karena takut mendengar hati sendiri berbicara. Padahal keheningan itu bisa jadi tempat di mana Allah hingkat dengan kita. Tersesat karena ketidaktahuan masih bisa diobati dengan ilmu dan petunjuk. Tapi tersesat karena sengaja menjauh membutuhkan keberanian untuk mengakui dan kembali. Ini bukan tentang tahu atau tidak tahu. Ini tentang berani atau tidak berani menghadap cahaya. Dan banyak orang terjebak dalam penundaan hanya karena takut cahaya itu akan menuntut perubahan besar. Hati yang terlalu lama dibiarkan menjauh akan mulai kehilangan rasa. Dulu kita bisa menangis karena lalai. Sekarang kita bahkan tak lagi peduli. Dulu hati mudah tersentuh. Sekarang jadi kebal terhadap nasihat. Ini bukan karena kita kuat, tapi karena hati sedang tertutup. Padahal hati yang tertutup adalah ruang yang gelap dan di sanalah jiwa bisa betul-betul tersesat. Jika kamu merasa sedang dalam keadaan seperti ini, jangan lawan rasa bersalah itu. Sebaliknya, dengarkan. Bisa jadi rasa bersalah itulah pertanda bahwa hatimu masih hidup dan Allah masih menunggumu pulang. Kadang yang kita butuhkan bukan jalan baru, tapi keberanian untuk kembali ke jalan yang sudah kita tahu sejak lama. Jangan tunggu semuanya sempurna untuk kembali. Karena Allah tidak meminta kesempurnaan. Dia hanya ingin kejujuran. Selama kamu masih bisa mengakui bahwa kamu menjauh, selama itu pula pintu pulang tetap terbuka. Dan sesungguhnya pulang itu tidak pernah terlalu jauh jika kamu mulai dari hati. Petunjuk Allah itu sebenarnya tidak pernah benar-benar hilang. Ia ada di sekeliling kita. Tertulis dalam Al-Quran, terucap dalam nasihat orang baik, terpancar dalam doa ibu, bahkan tersirat dalam kejadian-kejadian yang kita anggap sepelek. Tapi yang jadi masalah bukan pada ada atau tidaknya petunjuk, melainkan pada apakah hati kita masih mau menerimanya. Kadang petunjuk itu begitu dekat, tapi tidak terasa karena hati kita sedang terlalu sibuk dengan dunia. Ketika hati sudah dipenuhi oleh keinginan yang tak terkontrol, oleh ambisi yang terus dikejar tanpa arah, maka petunjuk Allah akan terasa asing. Bukan karena Allah tidak memberi, tapi karena kita yang menolak untuk diam dan mendengarkan. Kita tenggelam dalam rutinitas, terlalu keras mengejar validasi dari manusia. Sampai-sampai lupa bahwa hidup ini bukan sekedar tentang berhasil di mata orang lain,
tapi tentang berarti di hadapan Allah. Salah satu sebab kenapa petunjuk itu tidak terasa adalah karena kita jarang menenangkan diri. Padahal hening itu adalah kondisi paling subur untuk tumbuhnya kesadaran. Tapi kita terlalu takut dengan keheningan. Kita isi hari dengan suara, notifikasi, hiburan dan pelarian. Kita hindari sepi, padahal disitulah seringkali Allah membisikkan pesan. Bukankah Rasulullah justru mendapat wahyu pertamanya ketika sedang menyendiri di Gua Hira? Petunjuk itu juga butuh kesiapan hati. Hati yang keras seperti batu tidak akan menyerap cahaya. Tak peduli seberapa terang sinarnya. Maka sebelum kita berharap mendapat arahan dari Allah, mungkin kita perlu bertanya, sudahkah kita melembutkan hati? Sudahkah kita membiarkannya menangis dalam doa, merunduk dalam far, dan hancur dalam sujud yang jujur? Karena petunjuk Allah tak bisa masuk ke dalam hati yang angkuh yang merasa bisa berjalan sendiri tanpanya. Kita tidak pernah benar-benar sendirian dalam perjalanan kembali. Allah kirimkan banyak tanda, banyak pertolongan. Kadang dalam bentuk orang-orang baik yang kita temui, kadang dalam bentuk musibah yang membuat kita berhenti dan berpikir. Bahkan kesepian pun bisa menjadi perantara agar kita kembali mencari pelukan yang tak pernah menolak, pelukan dari Sang Maha Menerima. Maka jangan ragu untuk pulang. Tak peduli seberapa rusaknya masa lalumu, seberapa gelapnya hatimu, atau seberapa dalam luka yang kamu buat. Karena saat kamu kembali, kamu akan menemukan bahwa Allah tidak pernah pergi. Dia hanya menunggu, dan tak ada yang lebih membahagiakan dalam hidup ini selain menyadari bahwa ternyata rumah yang kita cari selama ini selalu ada di hadapan Allah. Tersesat bukan akhir dari segalanya. Justru dari rasa tersesat itu kita bisa mulai memahami bahwa hati ini butuh arah, jiwa ini butuh pulang. Dan Tuhan kita tidak pernah memalingkan wajahnya dari hamba yang ingin kembali. Tujuan hidup kita memang sudah tertulis. Tapi kita tetap diberi kehendak untuk memilih berjalan ke arahnya atau terus berputar-putar dalam keraguan dan kelelahan yang tak berujung. Hidup ini bukan tentang sempurna, tapi tentang terus berjalan ke arah yang benar. Kita boleh jatuh, tapi jangan betah di bawah. Kita boleh salah jalan, tapi jangan ragu untuk putar balik. Karena jalan menuju Allah tidak pernah tertutup kecuali oleh hati kita sendiri. Dan ketika hati sudah terbuka meski pelan, kita akan tahu bahwa setiap langkah kecil menuju Allah selalu bernilai besar di sisinya. Jika hari ini kamu merasa kosong, kehilangan arah, atau tak tahu apa tujuanmu, jangan panik. Itu bukan tanda akhir, tapi bisa jadi itu adalah panggilan untuk memulai. Kembali mendekat, kembali mengingat siapa dirimu, dari mana kamu datang, dan untuk apa kamu diciptakan. Dan begitu kamu mulai kembali ke jalur itu, kamu akan menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah ketika semuanya terasa ringan, tapi ketika kamu tahu kemana kamu sedang melangkah. Maka jangan biarkan dirimu terlalu lama jauh. Jangan biarkan dunia ini memalingkanmu dari arti sebenarnya. Tujuan hidupmu bukan hanya soal sukses secara dunia, tapi tentang ridha Allah. Tentang menjadi manusia yang menunaikan peran bukan sekadar eksis di dunia. Hidup terlalu singkat untuk hanya jadi penonton. Saatnya kamu melangkah bukan hanya mencari arah, tapi menuju cahaya yang sudah lama menunggu disambut. Kalau kamu merasa pesan ini menyentuhmu, jangan biarkan hanya jadi angin lalu. Renungkan, simpan, bagikan. Mungkin kamu sedang jadi jalan pulang bagi hati lain yang juga tersesat. Tulis di kolom komentar, "Aku ingin pulang," dan semoga itulah awal dari langkahmu menuju cahaya yang telah Allah tuliskan untukmu sejak awal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.